atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, penghiburan, pertolongan, penuntun kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu, kami makin mengenal Tuhan dengan benar. Dan lewat firman-Mu, kami mau berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dengan tema The Salt of the Earth, garam dunia. Dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jika garam itu menjadi tawar, dalam Amplified Bible dikatakan, jikalau garam itu kehilangan rasanya. Kehilangan rasa berarti kehilangan tujuan hidup. Sehingga garam itu akhirnya dibuang dan diinjak-injak orang. Dibuang di jalan dan diinjak-injak orang. Saudara, hidup kita ini bermakna. Hidup kita ini ada dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun rencana Tuhan yang gagal sebetulnya. Yang seringkali menggagalkan itu adalah diri kita karena kita terburu-buru, ingin cepat mencapai rencana-rencana Tuhan yang hebat. Perhatikan baik-baik, mari kita belajar setia. Mari kita belajar tulus. Mari kita belajar menikmati proses kehidupan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Itu sebabnya hal yang pertama kita belajar, kita adalah garam dunia, bukan menjadi garam dunia. Orang pikir dan selalu berkata, kita ini menjadi garam. Nah, kita ini manusia bukan garam. Dan kita manusia bukan menjadi garam. Maksud Tuhan, kamu adalah garam dunia, yaitu peran kita, fungsi kita, menggarami dunia. Kita harus belajar tentang garam. Garam itu kecil memang, tapi kalau ditaruh di sayuran, sayuran itu menjadi nikmat rasanya, tidak tawar. Dan garam itu bisa menjadi pengawet. Lewat garam, kita juga bisa membersihkan pakaian yang terkena noda. Tentu bisa dibantu dengan cuka atau bahan-bahan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, fungsi kita adalah menggarami dunia. Tujuan Tuhan lewat kehidupan kita adalah menggarami dunia. Lewat apa? Lewat karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan Kristus. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan perubahan. Doa saya, seperti Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, Yesus harus makin besar, dan saya harus makin kecil. Artinya, Kristus makin nampak lewat kehidupan saya, bukan Davidnya, bukan diri kita, bukan diri saudara. Saudara, milikilah karakter Kristus, sebab lewat karakter Kristus itulah garam dunia yang ada di dalam diri kita, itu benar-benar nikmat rasanya. Milikilah kehidupan yang berdampak lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, fokuslah dengan panggilan dan fungsi kita. Mari kita belajar hidup sesuai dengan panggilan hidup kita. Setiap orang punya panggilan hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani bekerja di kota. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dan bekerja di desa. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dari kota ke kota, negeri ke negeri.
Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menetap di sebuah tempat dan tidak berpindah-pindah. Jangan iri dengan kegiatan, dengan kehidupan, bahkan penghidupan orang lain. Sebab setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Sebab setiap orang harus mengikuti rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, ketika kita mencoba menjadi orang lain, maka kita akan menjadi orang yang frustrasi. Mungkin kita sempat iri. Tapi lihat, setiap orang pun punya pergumulannya masing-masing. Kalau orang pelayanannya, pekerjaannya berpindah dari satu tempat ke tempat, mungkin bagi saudara, ketika saudara melihat pertama kali, wow hebat, aku pengen seperti dia. Tapi kalau saudara sudah menjalaninya, saudara akan tahu betapa capeknya dia. Itu sebabnya, saat kita fokus dengan panggilan ini, hidup yang kita jalani, maka kita mulai menjadi berkat buat sekeliling kita. Jangan berusaha menjadi orang lain. Jadilah diri kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saya percaya, orang yang merasa aman, nyaman bersama dengan Roh Kudus, dia akan nyaman, aman dengan panggilan hidupnya. Orang yang sudah dewasa rohani, dia akan fokus dengan panggilan hidupnya. Ingat, kita adalah garam dunia. Tujuannya menggarami dunia. Jangan lari dari panggilan hidup dari Tuhan. Saudara, jadilah inspirasi buat orang lain. Lewat kegigihan kita, lewat keuletan kita, lewat kesungguhan kita di dalam bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk makin hari makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh. Kerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Mulai sekarang, jangan hiraukan apa kata orang, tapi selalu perhatikan apa kata Tuhan buat kita. Jadilah transformer yang mentransformasi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Jadilah orang yang mengerti, mengenal kehendak Tuhan, sebab kita adalah garam dunia. Jangan sampai garam kita tidak asin lagi, sehingga tawar dan akhirnya dibuang, diinjak-injak oleh orang. Kita adalah garam dunia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, mampukan kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami mau dipakai Tuhan, biarlah rencana-Mu jadi, kehendak-Mu jadi lewat kehidupan kami. Biarlah warga kerajaan Allah mencari kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, fokus dengan panggilan hidupnya masing-masing dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.